잠시만. 거기서 얼마나 더 벌겠다고? Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Taxi Driver. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan taksi yang menawarkan layanan balas dendam kepada kliennya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Dogi merangsek masuk dan dapat dilumpuhkan oleh polisi. Kemudian Dogi mendapat tawaran dari Sung Chul untuk bekerja pada dirinya di taksi mewah supaya dapat membalaskan dendamnya. Kini Dogi dibawa ke tempat Sung Chul dan kini mereka berada di tempat operasi taksi mewah. Di sini Sung Chul memperlihatkan apa yang ada di tempat itu kepada Dogi. Kemudian Sung Chul sedikit menjelaskan beberapa hal kepada Dogi. 아닙니다. 아직도 경찰 일을 맡길 수 있습니까? Kemudian Sung Chul menawari Dogi kembali untuk bergabung. 살해당한 바로 그것입니다. 용서? Saat itu Dogi memasuki ke sebuah perusahaan dan memindai tempat itu. Kemudian Dogi berbicara dengan 문자 보냈어요. 더 있어야겠어요. Lalu Dogi bertemu dengan pemilik perusahaan itu. Di sini Dogi bilang akan membeli ikan dari situ. Lalu mereka berdua pun ngobrol di ruangan pemilik perusahaan itu. 네. 아유 민망해. 그래 젓갈을 사러 오셨. 편하게 못 쓰면 불편하게. Kemudian Dogi akan memberikan uang sebagai DP untuk membeli ikan itu. Namun pemiliknya pun bernegosiasi dengan Dogi. 한 50드럼만 삽시다. 뭐 어디서 쓰는지 모르면 걸음했는데 헛걸음했네. 될까요? 뭐 일단 내일 모레. Dan semua pun kembali bersepakat. 됩니까? 밖에 차도 없더라. 저 사인은 여기다 하면 돼요? 네. 자. Saat itu Sung Chul mendatangi sebuah perusahaan asuransi dan ingin bertemu dengan Jong Suk. Di sini mereka sedikit berbincang, namun Sung Chul tidak jadi untuk mengambil asuransi. 설명 잘 들었습니다. 아유 보험 가입이. 내다. Mereka pun kembali bertemu di luar gedung itu dan Sung Chul menawari Jong Suk untuk mengantarkannya. Dan Jong Suk pun mau, namun dirinya dibuat pingsan. 아싸. 납치는 무슨 납치였네. 이거 다 보험에서 본. Saat itu Dogi menghadang truk yang dibawa anak buah pemilik perusahaan. Kemudian terjadilah sedikit pertarungan yang dimenangkan oleh Dogi. 야 뒤질래? 찾기는 꽂혀 있지. Saat pagi tiba, Dogi sudah menagih pesanannya di perusahaan itu. Dan ternyata mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang Dogi minta sesuai kesepakatan. Namun di sini Dogi menerima maaf orang itu dan memesan 20 drum lagi. Namun jika gagal maka mereka harus mengembalikan 2 kali lipat uangnya. Kemudian mereka kembali bersepakat di sini. Saat itu Dogi telah bersiap dengan taksi mewahnya untuk menangkap polisi korup dengan mobilnya. 졸라 빠르네.
Kemudian Dogi membuat mobil polisi itu terbalik. Lalu Dogi mengambil dashcam yang ada di mobil polisi itu. Saat itu Dogi menghadang truk yang dibawa anak buah pemilik perusahaan lagi. Namun kini ada penjaganya untuk menghajar Dogi. Kemudian penjaga itu pergi mencari Dogi. 야, 나 지금 가자. 야, 못 봤냐고 대답해. Lalu setelah mereka menemukannya, kemudian mereka pun bertarung dengan Dogi. Dogi tidak mengalami kesulitan untuk menghajar para penjaga itu dan juga menghajar anak buah pemilik perusahaan dengan mudah. Saat itu Dogi datang ke perusahaan itu menggunakan topeng. Kemudian Dogi pun menghajar pemilik perusahaan itu. Namun Dogi mendapatkan perlawanan. Topeng yang digunakan Dogi terlepas dan pemilik perusahaan itu sudah mengetahui wajahnya. Namun Dogi menghajar pemilik perusahaan lagi karena Dogi diserang olehnya. 뭐라고 불러야 되냐? 너 뭐야? 다 큰 어른이 얼굴이. Kemudian Dogi bertemu dengan Sungmi. Di sini Sungmi menawari Dogi untuk bekerja bersama dirinya. Namun Dogi tetap diam saja. Sungmi pun pergi meninggalkan Dogi. Saat itu Dogi membawa taksi Rainbow lagi. Dirinya mendengar keluhan dari penumpangnya, yaitu pengurangan karyawan di tempat dirinya bekerja. Di tempat Hana bekerja, dirinya sangat keras untuk menemukan bukti tentang menghilangnya Dojul. Kemudian dengan sedikit ketelitiannya, Hana menemukan sedikit petunjuk. 차족조회 부탁합니다. Kemudian Hana menuju tempat pangkalan taksi Rainbow. Hana pun bertemu dengan Dogi. Di sini Dogi menceramai Hana tentang parkir mobilnya. Lalu ada sedikit percekcokan antara mereka berdua. 있잖아요. 그게 용건 물어보는 사람의 태도. 되죠? 아니요, 차나 빼세요. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.